Aku udah nyaman sama kamu. Awas ya, besok aku lihat di PT-PT kamu gombalin orang, awas ya. Kenapa kamu deg-degannya sama aku tuh kenapa? Mah lihat mah. Bukan, Mah anaknya mah falling in love mah. bukan karena kamu ibuku nyaman sama kamu. Oh, aku nggak boleh godain orang. Ya udah kalau gitu kamu juga jangan godain perempuan. Ada yang godain kamu bilang, aku udah punya Icis, sudah punya janda satu anak tuh. Setelah sepil chat mesra dan janjian menemani Aisar Khalid main bola, kini Ria Ricis mengundang Aisar serta mamanya dan juga kedua kakaknya buka puasa di rumahnya. Assalamualaikum. Sehat bang, thank Kami you. datang nak berbuka puasa. Kamu puasa ke? Puasa, hari ini aku puasa. Udah disiapin di situ. Namun bukber kali ini punya misi khusus bagi YouTuber asal Malaysia ini. Lantaran ia harus menaklukkan Moana, putri sematawayang Icis. Kamu bisa bikin Moana nggak nangis, aku mau sama kamu. Satu, Aisar punya sesuatu untuk Moana, mari kita dua, lihat. tiga. Dan agar hati Moana luluh, Aisar memberikan Moana satu kardus besar berisi boneka. Lantas, berhasilkah Aisar membuat Moana dekat dan tak menangis? Wow, Gede banget. it's okay. Biar jadi your friend, Ini- kalau yang jadi your friend. Dia masih takut, masih shock ya. Mona, Assalamualaikum. Sekarang kayak PDKT-nya kalian berdua aja yang PDKT ya. Masih berusaha menaklukkan hati Moana. Namun Aisar justru berhasil membuat Ricis tersanjung lantaran sikap Aisar yang sangat menghargai dirinya sebagai seorang janda. Tidak seperti kebanyakan orang yang memandang rendah status janda. Omongan Aisar sontak membuat Ricis lebih percaya diri untuk membuka hati meski ia seorang janda. Menikahi seorang janda itu pahalanya Ya. puasa di siang hari, sholat di malam hari. Dia WA Aisyah apa? Apa ya? Di WA Aisyah dia macam dia rasa dihargai. Oh iya, soalnya kan kalau di Indonesia ini mah janda atau single mom itu apa kayak ada yang menganggap sebelah mata gitu. Jadi selama aku menjanda tuh kayak aku nggak pede. Nah sejak Aisar ngomong gitu aku langsung kayak oke, aku janda, aku pede gitu. Sudah merasa nyaman dan cocok, Ricis dan Aisar sama-sama saling berkomitmen untuk menjaga hati. Aisar tak boleh lagi menggoda wanita lain, begitupun Ricis juga tak boleh dekat-dekat dengan pria lain. Lantas apa sebenarnya yang membuat Aisar begitu kagum dengan Ricis? Aku udah nyaman sama kamu. Awas ya, besok aku lihat di PT-PT kamu gombalin orang, awas ya. Kenapa kamu deg-degannya sama aku tuh kenapa? Mah lihat mah. Bukan, Mah anaknya mah falling in love mah. bukan karena kamu ibuku nyaman sama kamu. Disanjung oleh Aisar, Ricis juga diterima oleh keluarga besar, termasuk mamanya Aisar. Bahkan Ricis memperbolehkan Mama Aisar duduk di meja makan yang biasa ditempati ibunda Ricis. Lantas, benarkah sudah saling berkomitmen? Akankah Ricis menjadikan Aisar sebagai pelabuhan terakhir setelah 2 tahun menjanda? Dan benarkah usai Idul Fitri Ricis dan Aisar siap naik pelaminan? Belum sih, aku belum mikir terlalu panjang banget karena masih sibuk mikirin kerjaan, masih mikirin anak juga, masih mikirin banyak hal lagi yang penting-penting. Jadi untuk jodoh kayaknya pengen sih, pengen tapi enggak yang Sama-sama sudah move on, Teguh Rian akhirnya belak-belakan. Mengaku jika ia sudah punya kekasih bernama Bella, yang tak lain adalah teman lamanya yang dikenal sejak tahun 2009. Kabar kedekatan Rian dan Bella sudah tercium sejak November tahun lalu. Jika sudah resmi menjalin asmara, mengapa Rian seolah masih belum siap untuk naik pelaminan? Doain aja ya, jodoh nggak pernah tahu ya. Jadi kayak udah jalani aja hidup. Masih banyak yang pikir, anak masih kecil, belum lagi sekolahnya dan lain-lain kan. Kalau dibilang mau ya mau, namanya rezeki dari Allah ya. Tapi kalau belum direzekikan ya kita tunggu. Segala yang ada dalam hidupku. Menjadi imam sholat di rumah dengan makmum istri dan anak sudah biasa dilakukan Atta Halilintar. Namun jadi imam sholat di masjid dengan makmum Habib, pengurus pondok pesantren dan santri-santriwati berjumlah ribuan orang, Atta pun terlihat pucat pasi.
Atta pun tak bisa menolak saat didaulat untuk menjadi imam sholat di masjid Pondok Pesantren Asriyah Nurul Iman di Parung, Bogor, Jawa Barat. hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan puluhan ribu santri, Bib. Aku tuh ngerasa kan mereka lebih soleh daripada aku, masa aku yang jadi imam. Masya Allah, kaget banget tiba-tiba dipaksa jadi imam. Ampun. Saya baru kali ini lihat Kata Halilintar sampai pucet mukanya keringet dingin. Adakah jalan untukku? Usai menjadi imam sholat, Atta sambil menggendong anak laki-laki, minta doa kepada santri-santriwati pondok pesantren agar segera dikaruniai anak laki-laki. Ya Allah, Semoga saya dapat anak laki-laki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya anak laki-laki memang menjadi impian terbesar Atta Halilintar. Bukannya tidak bersyukur sudah dikaruniai 2 anak perempuan. Namun kehadiran anak laki-laki akan semakin melengkapi keluarga kecilnya dengan Aurel Hermansyah. Atta sadar betul, dengan punya anak laki-laki, ia bisa sepenuhnya mendapatkan validasi dari keluarga Gen Halilintar. Seperti adik kandungnya, Thorik Halilintar, yang sudah berhasil memberikan cucu laki-laki untuk keluarga Gen Halilintar dan mendapatkan perlakuan khusus. Kalau dibilang mau ya mau, namanya rezeki dari Allah ya. Tapi kalau belum direzekikan, ya kita tunggu. Semoga nanti ada rezekinya. Mungkin di 2027, mungkin baru Aurel akan mau hamil lagi. Tidak bisa mendapatkan anak laki-laki dalam waktu dekat. Atta Halilintar pun dikabarkan berencana mengadopsi anak laki-laki. kan duka gembiramu. Belum kepikir adopsi atau gimana, tapi memang kita ada keinginan. Cuman kita kan masih ada waktu nih, sama-sama masih muda juga. Mungkin nanti kita kalau adopsi pun pengennya itu keputusan yang terbaik. Rina Nose membuat gebrakan yang menghebohkan di jagat media sosial. Jika selama ini ia pernah sesumbar ogah mengubah penampilan termasuk bentuk hidungnya, kini sebaliknya, melalui unggahan di Instagramnya, Rina Nose memberitahu ke publik kalau dirinya baru saja melakukan operasi plastik di bagian hidungnya dengan Dr. Tompi. Rina spill cuping hidung atau area depan hidungnya yang diubah dan tampil lebih mancung. Sontak keputusannya untuk operasi itu mengundang reaksi nyinyir netizen. Banyak yang menyayangkan hal tersebut lantaran bentuk hidung yang sebelumnya minimalis menjadi salah satu ciri khas Rina Nose. Dulu katanya nggak mau operasi, katanya hidungnya yang bikin banyak rezeki. Sekarang lupa. Aku lebih suka dengan wajah yang dulu sebelum oplas. Namun menurut Rina, ia pun mengakui jika keputusannya melakukan oplas membutuhkan pertimbangan panjang hingga 10 tahun di sepanjang karirnya di industri hiburan. Kalaupun ternyata pernyataan-pernyataan gue salah, ya nggak apa-apa, gue siap minta maaf.